Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Oh iya, untuk soal tes bakat skolastik kemarin ada sempat eh, wacana bahwa tes bakat skolastik akan dihilangkan ya. Untuk tes bakat skolastik itu saya masih agak belum ada info yang valid. Kemarin ada teman yang bertanya apakah benar-benar dihilangkan atau tidak, tapi itu belum valid ya teman-teman. Kita sekarang tetap belajar. Saya sarankan tetap belajar untuk tes bakat skolastiknya, karena itu berdasarkan kisi-kisi waktu sosialisasi soal atau gambaran soal P3K nantinya. Jadi tetap belajar dulu, belum ada info pasti mengenai hal itu ya. Oke, sekarang kita sudah berada di part 11 di kompetensi teknis guru ini. Ini soal-soalnya saya ambil dari soal pedagogi umum yang ada di Mandiri Belajar Kemendikbud ya. Jadi ini juga saya tambah sedikit, saya modif sedikit dengan soal-soal UP atau uji pengetahuan PPG ya, karena tidak jauh dari sana, modulnya pun sama, modul kompetensi pedagogi dan mapelnya juga sama ya. Bagi yang baru bergabung, saya mohon bantuannya untuk klik subscribe dan like-nya. Oke, kita langsung masuk ke soal nomor 1. Ini soalnya agak-agak mudah menurut saya. Oke, pada saat pembelajaran berlangsung, guru mengingatkan peserta didik yang kurang semangat dan kurang aktif dalam belajar. Tindakan guru tersebut berarti memperhatikan aspek A. Kultural, B. Status sosial, C. Motivasi, D. Sosial, E. Etnik ya. Teman-teman yang ingin coba jawab silahkan di pause dulu videonya seperti biasa ya. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah dia termasuk guru tersebut berarti memperhatikan aspek motivasi ya. Ini jadi kata kuncinya ada di sini, mengingatkan peserta didik yang kurang semangat. Jadi siswa yang kurang semangat, kurang aktif dalam belajar itu perlu motivasi ya. Mereka butuh yang namanya motivasi. Seperti itu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Penerangan secara lisan atas bahan pembelajaran kepada sekelompok pendengar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu dalam jumlah yang relatif besar. A. Metode ceramah, B. Metode diskusi, C. Metode demonstrasi, D. Metode resitasi. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah dia termasuk metode ceramah ya. Jadi kita hanya perlu menganalisa soal yang ada di sini ya. Ini penerangan secara lisan, bahan pelajaran, kemudian kepada sekelompok pendengar ya. Itu dia kata kuncinya. Berarti dia bisa berjumlah kecil maupun relatif besar ya, berjumlah tertentu maupun relatif besar. Jadi yang tepat adalah metode ceramah ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Pak Anton ketika akan melakukan kegiatan pembelajaran dengan topik tata surya melakukan pretest terlebih dahulu dengan maksud ingin mengetahui pengetahuan dan keterampilan yang telah dimiliki peserta didiknya. Sebagai patokan untuk memulai pembahasan topik tersebut, hal ini berarti Pak Anton memperhatikan karakteristik peserta didik dalam hal A. Motivasi belajarnya, B. Perkembangan motoriknya, C. Perkembangan sosialnya, dan D. Kemampuan awalnya, E. Perkembangan emosinya. Jadi kira-kira Pak Anton di sini ingin mengetahui karakteristik peserta didiknya dalam hal apa ya. Jadi kata kuncinya ada di sini ya, pretest ya. Kalau kita sudah paham ini, paham dari tujuan pretest ini, itu langsung bisa jawab ya soalnya. Jadi jawaban yang tepat adalah option D ya. Ya. Ini untuk mengetahui
kemampuan awal peserta didik. Jadi pretest itu tujuannya adalah untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik, seperti itu. Ya, jadi tujuan utama dari pretest adalah mengetahui kemampuan awal dari peserta didik, seperti itu ya, dan dipaham. Oke, selanjutnya proses pelibatan dua orang peserta atau lebih untuk berinteraksi, saling bertukar pendapat, dan atau saling mempertahankan pendapat dalam pemecahan masalah sehingga didapatkan kesepakatan di antara mereka merupakan A. Metode ceramah, B. Metode diskusi, C. Metode demonstrasi, D. Metode resitasi. Jadi soal-soal seperti ini itu hanya perlu analisa ya, analisa kata-kata yang ada di soal, jangan terlalu keluar. Oke, ini pelibatan dua orang atau lebih, berarti ini sudah termasuk berkelompok ya. Berinteraksi, saling tukar pikiran, berarti dia itu berdiskusi ya. Nih, apakah saling mempertahankan pendapat atau pemecahan masalah ya. Jadi jawaban yang tepat adalah metode diskusi ya. Oke, gampang ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Peserta didik dalam suatu kelas gaya belajarnya beragam. Ada yang visual auditory, ada yang visual ada auditory, dan ada kinestetik. Namun kegiatan pembelajaran selama ini masih banyak yang konvensional klasikal ya. Agar dapat memenuhi ketiga gaya belajar tersebut, guru perlu A. Menggunakan metode audio, video, dan percobaan, B. Menggunakan media komik, pembelajaran, dan buku paket, C. Menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, D. Menggunakan program audio dan modul, E. Menggunakan modul dan PowerPoint. Jadi dalam proses pembelajaran itu kita harus mengenali dengan baik karakteristik peserta didik yang ada di kelas ya. Jadi ini sebenarnya bukan hal mudah ya, apalagi kalau kita mengajarnya misalnya sampai 6 kelas ya. Kita harus tahu per kelasnya karakteristiknya seperti apa. Dan dalam kelas itu juga banyak karakteristik siswa, ada yang visual, ada yang auditory, dan ada yang kinestetik. Jadi gaya belajar yang paling cocok di sini agar dapat memenuhi ketiga gaya belajar tersebut adalah yang ini, yang A ya. Ini menggunakan media audio, video, dan percobaan. Kenapa demikian? Karena ada 3 di sini yang harus kita penuhi keinginannya. Yang pertama ada yang dia visual ya, berupa video. Ada yang audio berupa auditory yang suka gampang menangkap pembelajaran dengan mendengar, dan ada juga yang kinestetik ya. Jadi perlu juga yang kinestetik ini, bergaya kinestetik yang suka dengan praktek atau percobaan. Jadi dengan ketiga gaya ini guru tersebut akan mampu merangkul semua gaya belajar yang ada di sini ya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Bila mana seorang guru atau seorang demonstrator, orang luar yang sengaja diminta atau seorang siswa memperlihatkan kepada seluruh kelas suatu proses merupakan A. Metode ceramah, B. Metode diskusi, C. Metode demonstrasi, D. Metode resitasi. Kalau teman-teman sudah paham ini, saya sarankan untuk teman-teman paham ke semua metode-metode ini agar gampang kalau dapat soal begini langsung cek langsung bisa jawab dengan cepat ya. Jadi jawabannya adalah metode demonstrasi ya. Nah, ini kata kuncinya seorang demonstrator, baik itu yang dipanggil dari luar untuk mendemonstrasikan ataupun bisa juga dari seorang siswa untuk diperlihatkan kepada seluruh kelas ya. Jadi ini namanya demonstrasi atau metode demonstrasi ya, gampang ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya.
Pak Adit seorang guru SMP 10, SMPX ya, kita SMPX saja. Ketika melakukan proses pembelajaran, menghadapi peserta didik yang berasal dari berbagai latar belakang, kondisi keluarga, ada keluarga mampu, ada yang miskin, ada yang orang tuanya menjadi pejabat, ada yang sebagai buruh dan pegawai swasta. Namun, Pak Adit memberikan perhatian dan pelayanan yang sama kepada peserta didiknya. Hal ini sebenarnya Pak Adit memperhatikan ya. Ini tidak ada. Memperhatikan karakteristik peserta didik terutama: A. Kultural, B. Etnik, C. Minat, D. Status sosial, E. Motivasi. Ya. Baik, kita ke jawabannya. Jadi jawaban yang benar adalah Pak Adit memperhatikan karakteristik peserta didik terutama di status sosial ya. Jadi kita bisa, kalau ada soal seperti ini, kita bisa langsung ambil. Ada yang kondisi keluarga kurang mampu, miskin, kemudian ada yang pejabat, ada yang sebagai buruh dan pegawai swasta. Itu berarti dia melihat dari status sosial orang tua, ya, latar belakang sosial peserta, status sosial peserta didik. Dan ini sebagai guru yang profesional harus memberikan perhatian dan pelayanan yang sama. Jangan mentang-mentang anak pejabat kita malah manjakan peserta didik tersebut dibanding anak dari buruh atau pegawai swasta ya. Jadi harus sama, peserta didik kita harus diperlakukan adil dan sama ya. Tidak boleh membeda-bedakan antara anak yang mampu dengan yang kurang mampu misalnya. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Suatu metode pengajaran dengan mengharuskan siswa membuat resume dengan kalimat sendiri merupakan A. Metode ceramah, B. Metode diskusi, C. Metode demonstrasi, D. Metode resitasi. Jadi jawabannya adalah metode resitasi ya. Ini. Ya, jadi harus paham ini yang keempat metode ini ya. Nah, suatu metode yang mengharuskan siswa membuat resume ya. Ya, resitasi itu kan berhubungan dengan membaca dan menulis, seingat saya ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan pernyataan berikut: mudah beradaptasi dan mampu mengelola kompleksitas, keingintahuan, kreativitas, dan pengambilan risiko, berpikir tingkat tinggi, dan alasan yang masuk akal. Pernyataan tersebut merupakan ciri-ciri dari sebagai bagian dari keterampilan abad ke-21. A. Digital Age Literacy, B. Inventive Thinking, kemudian C. Effective Communication, yang D. High Productivity ya. High Productivity. Jadi jawaban yang tepat adalah inventive thinking ya. Punya mudah beradaptasi dan mampu mengelola kompleksitas, kemudian keingintahuan, kreatif, berani mengambil resiko, berpikir tingkat tinggi, dan alasan yang masuk akal. Ini termasuk inventive thinking atau berdaya cipta ya. Ini adalah salah satu keterampilan pembelajaran abad ke-21 ya. Daya cipta atau kreativitas adalah proses mental yang melibatkan kemunculan gagasan ya, atau anggitan baru atau hubungan baru antara gagasan dan anggitan yang sudah ada dari sudut pandang keilmuan hasil dari pemikiran berdaya cipta. Biasanya dianggap memiliki keaslian dan kepantasan. Oke, ini mirip-mirip dengan creative thinking ya, tapi inventive thinking itu lebih formal ya, lebih formal atau lebih dalam lagi daripada creative thinking. Itu mungkin ya, seperti itu. Jika salah, mohon dibenarkan ya. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Suatu cara pengelolaan pembelajaran di mana siswa melakukan aktivitas percobaan dengan mengalami dan membuktikan sendiri suatu yang dipelajari merupakan A. Metode eksperimental, B. Metode studi tour, kemudian C. Metode latihan keterampilan,
D. Metode pengajaran bergu. Jadi jawaban yang tepat adalah metode eksperimental ya. Nah, kenapa demikian? Siswa melakukan aktivitas percobaan ya dengan mengalami dan membuktikan sendiri ya, itu namanya aktivitas eksperimental. Dia mencoba-coba atau bereksperimen ya. Bisa juga ada juga istilah lainnya yaitu trial and errors, seperti materi sebelumnya ya, ada materi trial and errors ya. Jadi ini sama dengan trial and errors ya, mencoba-coba ya, mengalami dan membuktikan sendiri. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Indikator kunci dari kompetensi dasar menghubungkan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar adalah: A. Mengklasifikasi tentang gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. B. Menguji hubungan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. C. Menjelaskan tentang gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. D. Menganalisis hubungan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. Nah, kira-kira yang mana jawabannya nih teman-teman? Oke, jadi jawaban yang tepat menurut saya adalah menganalisis hubungan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. Ingat ya, indikator adalah tujuan yang ingin dicapai setelah pembelajaran. Sedangkan kenapa saya jawab D? Sedangkan menghubungkan itu sudah termasuk di aplikasi ya, applying di sini. Dia sudah termasuk di applying. Jadi setelah belajar applying, siswa diharapkan mampu menganalisa ya, mampu menganalisa gaya dan gerak pada peristiwa lingkungan sekitar. Seperti itu kira-kira pemahaman saya. Jika keliru mohon dibenarkan ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oh, ternyata habis. Saja dulu yang sempat kita share pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe dan like. Saya harapkan, saya berdoakan mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan itu bisa terwujud ya, bisa lulus dengan mudah di P3K, lulus dengan nilai tinggi. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.